هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasa dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Maksum dan Ustaz Syaifullah atas bacaan Al-Quran dan salih tilawahnya tadi. Beliau membacakan surah Al-Isra ayat 9 sampai ayat 11 dan surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar atau Permika,
Bapak Sarnubi Fatah. Kepada Pak Sarnubi Fatah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih berjumpa dengan Jumat Mubarak ini. Semoga Bapak Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak moderator, Bapak Ali Murtado sebagai fungsi Pemsesbud KBRI Doha yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Yang terhormat Ustadz Muhammad Samsi Ali sebagai President of Nusantara Foundation dan sebagai narasumber kita pada kali ini. Yang terhormat Bapak Duta Besar untuk Negara Qatar, Bapak Ridwan Hasan beserta staf KBRI Doha. Yang terhormat pengurus Nusantara Foundation, pengurus Permika, pengurus kelompok masyarakat, para sesepuh, tokoh agama, dan seluruh kelompok masyarakat pendukung acara ini, serta bapak-bapak ibu yang hadir di webinar kali ini yang saya banggakan. Sebelum saya melanjutkan kata sambutan ini, marilah kita memanjatkan doa atas musibah yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu tenggelamnya kapal selam 402. Dan juga tadi pagi saya mendapatkan berita dari Pak Yusuf Adnaker KBRI dan Pak Rizaldi sebagai bidang kemasyarakatan Permika bahwa salah satu WNI yang bekerja di Qatar telah berpulang ke rahmatullah. Semoga para pejuang bangsa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Untuk kedua kalinya kita bertemu dengan Ustadz Muhammad Samsi Ali. Yang pertama, kita bertatap muka secara langsung saat Ustadz berkunjung ke Qatar menghadiri acara Interfaith Dialogue Conference ke-13 di Doha. Ustadz menyempatkan hadir di Wisma Duta menghadiri undangan Duta Besar Republik Indonesia saat itu Bapak Marskal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Sidahabi bersama dengan wakil kelompok masyarakat Republik Indonesia, yaitu tanggal 22 Februari tahun 2018. Dalam acara tersebut, Ustadz mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai tanggung jawab kebangsaan untuk merespon kesalahpahaman terhadap Islam di dunia Barat dan Amerika. Juga Ustadz berupaya mewujudkan sejarah perjalanan dakwah dengan membangun pesantren Indonesia termegah di Amerika. Kalau tidak salah luasnya 7,3 hektar waktu itu. Yang kedua, pada hari ini tepatnya dalam acara kajian Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh KBRI dan Permika, walau lewat webinar dengan tema yang akan disampaikan adalah Al-Quran adalah kabar baik untuk kemanusiaan. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Samsi Ali nanti dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengamalkan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebagai wadah kelompok masyarakat Indonesia yang ada di Qatar, mari kita jaga kebersamaan dan persaudaraan sesama kita di perantauan. Sekali lagi, kami sebagai Permika mewakili dari seluruh warga negara Indonesia yang ada di Qatar, mengucapkan terima kasih kepada KBRI Doha yang telah mengadakan acara Nuzulul Quran, kajian Nuzulul Quran 1442 Hijriah kali ini. Demikianlah sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarnubi Fatah. Pak Sarnubi adalah Ketua Permika Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar sejak tahun 2000 yang lalu. Menginjak acara yang kedua atau acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengantar kajian dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Qatar yang terhormat Bapak Ridwan Hasan, dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Ali Murtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore waktu Doha, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil hakim, Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan ayat ini nanti bisa menjadi kelanjutan dari pembahasan berikutnya. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Al-Mukarram Ustadz Dr. Imam Syamsi Ali. Saya secara pribadi merasa sangat senang beliau bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah jadwalnya yang sibuk untuk bisa mensupport atau berbagi dengan kita pada sore hari ini. Dan juga saya menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Syarrubi Fatah selaku Ketua Permika yang juga tentunya menjadi bagian dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih kurang 17.000 dan terdiri dari hampir 70 perkumpulan masyarakat di Qatar ini. Satu perkumpulan yang sangat dinamik sekali. Para Ketua Pokmas yang juga saya hormati, IMSKA, Kajian Madani, KBRU Qatar, Ikatan Masyarakat Indonesia di Doha, Al-Khor, Mesaid, Wakra, Duhan, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Para hadirat sekalian yang saya muliakan, yang saya yakin ada di antaranya para senior saya, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan nama satu persatu, yang barangkali hadir dari tanah air, hadir dari berbagai belahan bumi yang lainnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk bersama-sama thalabul ilm dalam acara ini. Saya merasa bangga seperti tadi saya sampaikan karena Pak Ustaz Syamsi Ali ini saya kenal sudah lama sekali dan saya kira banyak orang yang sudah juga tahu betapa peran beliau yang signifikan dalam melakukan dakwah Islam di tempat Islam belum dikenal secara luas. Sebagai aktivis Islam yang telah mendunia, yang berasal dari kampung halaman di Indonesia, tentu ini bisa menjadi satu inspirasi bagi kader-kader dakwah Islam yang ke belahan bumi dengan kondisi kekinian yang ada tentunya. Dan saya merasa bangga saya menjadi sahabat beliau untuk itu. Kemudian pada sore hari ini sebagaimana kita ketahui, kita akan melakukan satu kajian yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Al-Quran adalah kitab suci untuk segala zaman, dan itu rahmatan lil alamin. Maka adalah wajar kalau kajian mengenai Al-Quran ini tidak akan pernah berhenti. Dikaji oleh berbagai kalangan di berbagai zaman. Semakin dikaji, selalu ada saja sesuatu yang baru di dalamnya. Apapun hasil kajian, nampaknya kita ada dalam satu kesimpulan yang sama bahwa Al-Quran didukung oleh pribadi agung Rasulullah SAW adalah kitab suci yang telah berhasil melakukan transformasi satu perubahan sosial dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat cerdas dan terampil. Bahkan dia menuju satu masyarakat yang berkeadaban tinggi atau yang dikenal dengan masyarakat madani. Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya itu. Turunnya Al-Quran juga membawa masyarakat di Jazirah Arab yang tadinya sama sekali tidak diperhitungkan, baik di kawasannya, apalagi di tingkat global saat itu, menjadi satu masyarakat yang menentukan kecenderungan masa depan atau tren. Karena sifat Al-Quran yang rahmatan lil alamin, sehingga membawa orang Arab menjadi Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Namun perlu diingat, Al-Quran tidak turun dalam keadaan masyarakat yang hampa budaya, yang hampa nilai, tapi turun dalam satu masyarakat yang sudah syarat dengan nilai-nilai lokal. Kita ketahui
Al-Quran sebagai petunjuk tidak serta-merta melakukan pembersihan dan penggusuran terhadap berbagai nilai yang datang sebelumnya. Kalau di Indonesia kita mengenal satu istilah yang sangat bagus, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Saya kira ini satu hal yang sangat indah sekali. Sebaliknya, Al-Quran bahkan juga memerlukan waktu berproses ya. Rasulullah menerima wahyu dalam waktu 23 tahun. Lagi-lagi untuk menunjukkan satu proses yang bersifat gradual dan bertahap. Lihat betapa cantiknya dan menawannya Al-Quran dalam melakukan perubahan kepada masyarakat secara bertahap tersebut. Menyitir pendapat dari Kiai Haji Nasaruddin Umar, imam besar kita di Masjid Al-Istiqlal, dengan pertama-tama menerapkan sistem tata nilai, kemudian disederhanakan bebannya, atau kemudian disempurnakan juga dan meminimalkan kesulitan. Kita bisa lihat juga banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengkonfirmasi reformasi yang sifatnya gradual tersebut. Sebut saja mengenai pelarangan minuman keras. Bahkan ada 3 ayat yang turun secara bertahap tentang penghapusan hal tersebut, menunjukkan satu proses yang berkelanjutan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam konteks tema kajian Nuzulul Al-Quran pada sore hari ini, yakni Al-Quran sebagai kabar baik bagi kemanusiaan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, saya kira Al-Quran sudah dengan tegas menyatakan bahwa kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, semua aturan-aturan yang terdapat di dalamnya sudah pasti mengajak kemanusiaan itu. Dipertegas lagi bahwa prinsip hukum Al-Quran adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia, bukan untuk mempersulit, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 185 tadi. Dan boleh saya tambahkan satu ayatnya, mudah-mudahan ini juga bisa menambah pemahaman kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukallimul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki bagimu kesukaran, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang mau diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Yang kedua, dalam konteks kemanusiaan ini, hal yang sering dilupakan juga adalah betapa Al-Quran sangat menghargai keberadaan dan fungsi akal. Banyak ayat yang ditutup dengan kata-kata afala ta'qilun, atau afala tatafakkarun, atau afala tatadzakkarun. Secara natural, akal manusia dapat memilah antara yang baik dan yang buruk. Dan justru itu, Al-Quran kadang-kadang menyebutkan dirinya sebagai nazir, yaitu memberikan peringatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan baik dan buruk bisa dipahami oleh manusia, akan tetapi sebagai manusia banyak yang melanggarnya. Yang ketiga adalah penghargaan Al-Quran terhadap prinsip egalitarian. Prinsip ini meyakini persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup keyakinan di mana manusia secara totalitas adalah sama satu sama lainnya. Oleh karena itu, tidak ada kelompok yang dilebihkan dari yang lain bila dilihat melalui unsur-unsur kemanusiaan. Begitu juga proses awal kejadian manusia berikut asal-muasal yang diciptakan dari tanah. Adapun perbedaan yang terdapat dalam kehidupan manusia, pada prinsipnya hanyalah perbedaan-perbedaan eksternal yang keluar dari watak, unsur, dan kejadiannya, seperti pengetahuan, akhlak, dan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan prinsip itu, maka hukum Islam menekankan pentingnya tauhid sehingga setiap muslim wajib memegangnya. Saya tidak akan berpanjang lebar, karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian bukan ingin mendengarkan ceramah saya, tapi kita semua ingin mendapatkan pencerahan dari Ustadz kita, Imam Besar Samsyi Ali. Oleh karena itu, saya akan berakhir di sini. Tapi sekali lagi, saya selaku duta besar di sini, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia di sini, saya merasa senang kerjasama yang erat antara berbagai macam kelompok masyarakat yang ada di Doha ini, yang ada di Qatar ini.
menjadi satu berkah buat kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duta Besar atas sambutan dan pengantarnya sekaligus pencerahannya. Karena waktu yang terus beranjak, saya kira kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Muhammad Syamsi Ali. Namun sebelum menginjak ke acara tersebut, saya atau kami akan memutarkan sebentar video dari Nusantara Foundation, yang merupakan Nusantara Foundation ini merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Ustadz Syamsi Ali dan kawan-kawan di Amerika untuk mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin di negeri-negeri yang di mana Islam masih merupakan minoritas. Jadi kita simak video dari Nusantara Foundation. Silakan. Ali berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Putra kelahiran Kampung Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, saat ini gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Dari Abu
Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka putus segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak tuanya. Demikian video dari Nusantara Foundation yang tentunya sangat menggugah kita tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Ustadz Samsi dan kawan-kawan di Amerika dalam menyebarkan atau mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya sebelum ceramah akan dimulai, saya akan bacakan biodata singkat dari Ustadz Samsi Ali. Ustadz Samsi atau lengkapnya adalah Dr. Muhammad Samsi Ali LCMA. Beliau lahir di Bulukumba tanggal 5 Oktober 1967. Saat ini beliau adalah Director atau Imam of Jamaica Muslim Center di New York, Amerika Serikat, sekaligus juga Presiden dari Nusantara Foundation. Beliau memulai pendidikan di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Makassar, kemudian sarjana dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, kemudian pasca sarjana atau MA dari universitas yang sama, kemudian PhD pada tahun 2007 dari Southern California University di bidang ilmu politik. Tanpa berpanjang lebar, kepada Ustadz Samsi Ali, silakan untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol. Terima kasih Pak Ali Murtada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Tentu pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan dan banggakan Bapak Duta Besar Ridwan Hasan. Ini salah seorang. Suaranya kurang keras sepertinya. Kurang keras ya? Ustaz, mohon maaf untuk suara kurang keras. Kurang keras ya? Atau mungkin nggak usah. Kalau begini gimana? Lebih jelas? Di kami jelas. Jelas, Tad. Oke, baik. Tadi saya pakai mikrofon, nampaknya mungkin lebih terganggu kalau pakai mikrofon. Jadi, Bapak Dubes adalah salah seorang Dubes kebanggaan kita. Beliau adalah Dubes yang juga sekaligus santri, Kiai Ustadz. Kalau kita mendengarkan tadi paparan beliau luar biasa ya. Sebenarnya sudah sebuah kesimpulan yang sangat dahsyat sekali tentang Al-Quran. Saya mengenal beliau sejak dari tahun 2000-an ketika pertama kali ke Jepang. Lalu beliau kemudian ke Washington DC. Dan terakhir kemarin sebelum pandemi saya masih sempat hadir di Dubai dan bersilaturahmi dengan beliau di Konsulat Jenderal RI di Dubai, dan kini secara virtual mudah-mudahan soon insyaallah bisa saya terbang ke Doha untuk bertemu silaturahmi dengan Bapak dan Ibu sedang Pak Dubes.
Saya sebenarnya sudah 3 kali ke Qatar ya. Yang pertama dulu saya pernah diundang oleh Masyarakat Formika juga kalau tidak salah. Dan sempat beberapa hari keliling ke beberapa tempat. Mengelilingi semua Qatar lah. Karena Qatar ini untuk mengelilinginya hanya sekitar 45 menit. Sempat memberikan beberapa materi termasuk di masjid dekat Pasar Tua itu. Masjid yang kemudian khutbahnya berbahasa Inggris. Dan saya sempat khutbah Jumat. Dan pada saat itu kita sempat mengislamkan 2 orang Sri Lanka. Lalu yang kedua, pernah ada kunjungan ke salah satu universitas bersama seorang pendeta Yahudi bahkan untuk mengkaji buku saya, Sons of Abraham. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh Pak Ketua kita tadi, Pak Ketua Formika, Pak Syarnubi, adalah ketika saya menghadiri pertemuan dialog antar agama yang digagas oleh pemerintah Qatar. Dan saya sempat bersilaturahmi ke kediaman Pak Dubes ketika itu. Bapak Ketua Permika dan seluruh Ketua Ormas Indonesia yang ada di Qatar, para asatidz yang hadir di sini di Qatar ini banyak sekali ustadz-ustadz kita, baik yang memang diundang oleh pemerintah Qatar untuk bertugas maupun yang datang. Jadi Qatar ini memang sangat kaya dengan para ustadz ya, luar biasa. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini adalah hari ke-18 kalau tidak salah di bulan Ramadan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa tawadhu dan berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disambung lagi wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita harus mengakui keterbatasan kita dalam segala hal. Keterbatasan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan oleh karenanya kita senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati turunnya Al-Qur'an. Yang diistilahkan di Indonesia dengan peringatan Nuzul Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Tentu sebelum berbicara tentang Al-Qur'an itu sendiri secara singkat, perkenankan saya membahas sedikit kata memperingati dan kata nuzul ini. Kenapa penting saya menggarisbawahi pertama kali? Karena kerap kali kita cepat mengambil sebuah kesimpulan bahwa memperingati ini, memperingati itu terkadang kok dianggap ya kurang islami. Ya bahkan dianggap misalnya bid'ah dan lain sebagainya. Kata memperingati ini penting karena sesungguhnya ya kita adalah manusia. Dan manusia itu salah satu karakternya adalah pelupa. Maka perlu diingatkan. Maka Al-Quran mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Maka memperingati nuzul Quran ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan diri kita tentang sesuatu yang begitu dahsyat, begitu hebat, yang ternyata dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau dalam istilah bahasa Inggris, we have taken it for granted terkadang. Kita kadang ambil begitu saja. Terkadang keindahan Islam, keindahan Al-Quran ini, kekuatan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang biasa ketika kita berada dalam comfort zone kita, zona nyaman kita. Akan terasa kemudian keindahan Islam itu, kenyamanan Islam itu, kedahsyatan Islam dari Al-Quran itu, ketika kita sudah berada di luar comfort zone kita. Ketika kita sudah berada di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Baru kita rasakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita termasuk orang yang dipilih ya, untuk mengenal Islam, mengenal Al-Quran ini. Maka dari masa ke masa karena karakter kita yang pelupa ini, apalagi di tengah comfort zone, di tengah-tengah mayoritas muslim, azan kita dengarkan di mana-mana, syiar Islam kelihatan di mana-mana, kita kan lupa substansi terkadang, substansinya Al-Quran itu. Maka perlu diingatkan. Ya. Itulah kira-kira salah satu tujuan penting daripada peringatan. Kata kedua yang saya ingin garis bawahi sebelum tentang Al-Quran adalah nuzul. Kenapa nuzul? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna tanzil, nazzalna ala abdina, nuzul. Kenapa kata nuzul ini penting untuk kita sadari bersama? Karena ini mengingatkan kita tentang Al-Quran pada dua sisi. Di satu sisi adalah kalamullah, yang sudah pasti kita kenal bahwa la yamassuhu illal mutahharun, sebuah kitab suci
yang hanya bisa disentuh oleh orang suci dan bisa mensucikan orang yang memang cenderung untuk suci. Ya. Maka ada kesucian, nilai kesucian, ada nilainya samawi di situ. Ya. Heavenly character, karakteristik samawi yang perlu kita sadari. Maka Al-Quran itu tidak akan bisa impurify, tidak akan bisa dikotorin, tidak akan bisa diganti, tidak akan bisa diganggu, tidak akan bisa dirubah. Karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Maka itu sisi satu dari Al-Quran. Tapi kemudian kata nuzul ini mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran ini telah diturunkan. Nah, kata diturunkan itu berarti ada aspek-aspek yang perlu kita humanize. Artinya humanize apa? Bahwa ajaran Al-Quran ini perlu kita ambil dalam kehidupan manusia kita. Ada realita-realita sosial kemanusiaan yang perlu kita sadari. Kesimpulannya artinya begini. Jangan sampai kemudian kita sikapi Al-Quran ini selalu dengan nilai-nilai samawi semata tanpa ada realisasi duniawinya. Tanpa ada realisasi realita kehidupan kita. Sehingga terjadi gap antara kesucian Al-Quran dan perilaku umat. Antara kedahsyatan Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran, dan karakter kehidupan umat itu sendiri. Maka kata nuzul ini mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran ini perlu kita bumikan. Perlu kita bumikan. Disitulah bukunya Pak Quraish Shihab ya, yang memberikan tema judul membumikan Al-Quran. Maka kata nuzul itu sesungguhnya lebih ya kepada bagaimana kita seharusnya untuk membumikan Al-Quran, mengaktualkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehingga terasa kedahsyatan kesucian Al-Quran itu ada dalam nilai-nilai kehidupan kemanusiaan kita. Lalu apa Al-Quran itu? Ya, Al-Quran itu adalah dalam definisi bahasa Arab kan semua para asatidz kita mengenal kalamullahil mu'jiz ya al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawatih. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang al-mu'jiz, yang bersifat mukjizat. Al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Al-muta'abbad bitilawati, yang dengan membacanya merupakan ibadah. Bagian dari ritual kita. Ada 4 penekanan penting di situ. Yang pertama adalah kalamullah. Ini untuk menekankan bahwa Al-Quran dari E sampai Z, ya, semuanya tanpa kecuali kata per kata, huruf per huruf itu adalah kalamullah. Maka tidak ada inserted words, tidak ada kata-kata yang dimasukin termasuk kalam Rasulullah SAW. Maka Al-Quran bukan kalam Rasulullah SAW. Maka semua kalam selain kalamullah dinafikan dari Al-Quran ini. Ini penting sekali untuk menjaga kemurnian daripada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah al-mu'jiz. Ini saya akan escape dulu, saya akan langkahi. Yang ketiga adalah al-munazzal ala Muhammad. Kenapa perlu ditekankan al-munazzal ala Muhammad? Untuk menafikan, mengingkari adanya tuduhan-tuduhan bahwa ada sekian persen Al-Quran diturunkan kepada orang yang lain. Ya, ada sebagian di antara kalangan yang mengaku umat Muhammad SAW yang kemudian masih percaya bahwa ada sekitar 10% Al-Quran diturunkan kepada misalnya Ali. Kan? Maka ini perlu pembatasan yang jelas. Bahwa Al-Quran itu al-munazzal ala Muhammad. Tidak ada yang diturunkan kepada yang lain. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Kata yuha ilayya itu artinya kepada saya saja gitu loh. Itu merupakan pembatasan. Jadi tidak ada Al-Quran yang diturunkan kepada siapapun. Kecuali kepada Rasulullah. Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus menekankan bahwa kitab suci Al-Quran ini memang hanya diturunkan saja. Bukan kreasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir penekanan pada definisi itu adalah al-muta'abbad bitilawati, yang merupakan ritual ibadah ketika kita membacanya. Masya Allah, 1 huruf 10 pahala, dan di bulan Ramadan ini lipat gandakan. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana saudara-saudara kita umat Islam ini membaca Al-Quran. Ya. Bahkan tidak faham terkadang maknanya. Orang-orang di kampung ada yang tidak bisa membaca bahasa Indonesia, tapi bisa membaca Al-Quran. Dan dibaca berkali-kali gitu. Tidak faham maknanya. Ada nggak di antara kita membeli novel gitu? Tidak faham artinya tapi dibaca berkali-kali. Pasti akan capek sendiri. Tapi nggak ada orang Islam yang membaca Al-Quran berkali-kali yang tidak faham maknanya. Tapi toh masih juga dibaca berkali. Kenapa? Karena ihtisaban. Ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya. Ya tentu ada juga kekuatan ruhiyah nanti yang saya akan jelaskan. Nah, itulah penekanan 3 hal. Lalu yang kedua tadi al-mu'jiz. Kemukjizatan Al-Quran. Ini yang penting kita bahas barangkali.
Al-Quran memang adalah mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti beliau tidak diberikan mukjizat-mukjizat. Beliau punya mukjizat-mukjizat yang lain. Bagaimana beliau menunjuk bulan, kemudian bulan seolah terpecah. Bagaimana beliau mengumpulkan air hujan, kemudian seluruh pasukan muslim ketika itu minum dan tidak habis airnya itu. Banyak sekali kemukjizatan fisikal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru tidak menjadi dominan. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah agar manusia sadar bahwa mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam bentuk Al-Quran Al-Karim ini. Maka Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat-sangat luar biasa. Kerap kali kalau kita berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran, yang pertama sampai kepada benak kita, pemikiran kita adalah al-i'jazul ilmi, kemukjizatan dalam bidang ilmu. Memang benar bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam bidang sains dan seterusnya yang bersifat keilmuan modern. Baru akhir-akhir ini dieksplor, ditemukan bukti-bukti keilmuan yang ada justru dalam Al-Quran. Tapi sesungguhnya kemukjizatan Al-Quran itu mencakup segala hal dari semua aspeknya, tanpa kecuali. Kita berbicara pertama kali dari segi bahasa misalnya, yang merupakan mukjizat awal ya, yang menandakan kemukjizatan Al-Quran pertama ketika itu. Bagaimana orang-orang Arab ketika itu menjadi kebanggaan terutama, dan memang itulah kebanggaannya orang Arab saat itu, kekuatan bahasa, kekuatan sastra bahasa Arab ketika itu. Maka Al-Quran datang menantang mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan seterusnya. Mereka tidak mampu membuat Al-Quran. Diberikan diskon. Kalau begitu 10 surah saja, asyru suar. Tidak mampu juga. Bahkan satu surah saja mereka pun tidak mampu. Inilah kekuatan bahasa Al-Quran. Dan itu kita lihat dari dalam segala aspek. Kalau kita berbicara tentang bahasa, pelajaran bahasa linguistik, ya, maka dalam segala aspeknya. Dari pilihan kata-katanya misalnya, bagaimana setiap kata itu seolah-olah sangat-sangat selected, dipilih sedemikian rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata darbun misalnya. Darbun. Ini yang menjadi masalah ketika kita berada di dunia barat. Lalu kemudian kata darbun kita tidak pahami secara jeli. Lalu ada seorang imam di Prancis ditanya tentang darbun, dia katakan laki-laki memang punya hak memukul istrinya. Maka akhirnya karena dia bertahan pada pendapatnya itu dalam arti memukul, artinya physical strike, ya. Maka difahami oleh dunia barat, ternyata memukul itu kan dianggap sebagai abuse kalau dunia barat. Nah, akhirnya dia deportasi ke Maroko. Nah, artinya apa? Kata darbun ini pun sendiri minimal memiliki makna sekitar 23 kan. Semakin kita selami, semakin kita fahami, ternyata seleksi kata-kata dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Salah satu aspek bahasa Al-Quran yang luar biasa itu adalah keseimbangan makna-makna Al-Quran dalam setiap pilihan kata itu. Coba Bapak dan Ibu baca ayat kursi. Ayat kursi yang mungkin semua kita hafal dan baca insya Allah sebelum tidur minimal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Ada 9 kandungan ayat kursi itu. Ada 9 poin pokoknya. Nah, ke-9 ini tidak perlu saya menyebutkan apa-apa saja, tapi intinya adalah poin pertama dan poin terakhir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa huwal aliyul azim, itu klop maknanya kan, berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua dan poin kedua terakhir klop maknanya. Poin ketiga pertama dan ketiga terakhir maknanya klop. Poin keempat pertama dan keempat terakhir artinya sama, dan yang tengahnya yang kelima itu seolah-olah menggabungkan semua makna-makna yang terkandung dalam surah, dalam ayat kursi tersebut. Ini kehebatan Al-Quran yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bapak dan Ibu para asatidz yang tinggal di Qatar tentu sangat ahli dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada jamak, ada mufrad kan. Tentu ada muthanna. Kalau dalam bahasa yang lain tidak ada muthanna. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Quran dari segi mufrad dan jamak saja, terkadang dalam bahasa Al-Quran itu ada satu kata mufrad yang memiliki jamak yang 2 atau 3 bahkan. Salah satu di antaranya kata ni'mah. Ni'matun, ni'matani, bisa menjadi ni'amun, bisa menjadi an'um. Loh, kok bisa 2 jamaknya dari satu kata yang sama gitu, ni'matun. Nah, ternyata ada seorang profesor ahli bahasa dari Yale University, ini dekat pesantren kita di Connecticut, itu mengadakan penelitian tentang bahasa Al-Quran sejak tahun 2001, sejak 9/11. Karena Al-Quran begitu hebat, ya, dibeli menjadi buku yang terlaris. Maka dia tertarik mempelajari bahasa Al-Quran, karena dia memang jago bahasa, ya, linguistik profesor.
Baru tahun-tahun terakhir ini mengambil kesimpulan bahwa ternyata bahasa Al-Quran adalah bahasa yang tidak akan bisa ditandingi oleh bahasa apapun. Bahasa yang sangat sempurna, sangat dalam, sangat dahsyat maknanya. Nah, salah satu yang dia bahas adalah kata nikmat ini. Kenapa Allah memberikan dua bentuk jamak pada kata nikmat itu? Nah, ternyata kedua jamak ini memiliki konotasi yang masing-masing punya kekhususan berbeda. Kalau Allah ingin menggambarkan nikmat yang datang darinya kepada kita semua, Allah memakai kata ni'am. Misalnya dalam ayat, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Maka kata ni'am menggambarkan tiada batas, tiada putus. Nikmat Allah kepada kita itu terus menerus, tidak pernah terbatas. Sementara kemampuan kita mensyukuri nikmat Allah itu sangat terbatas. Maka ketika kita dari nikmat dari kita kepada Allah, mensyukurinya, itu disebut bukan ni'am, tapi an'um. Siapa hamba Allah yang paling kuat bersyukur, paling hebat bersyukur? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena indikasi terbesar daripada syukur itu adalah pengorbanan. Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan anak satu-satunya, disuruh mengorbankan, dia siap melakukan itu. Kenapa? Untuk bersyukur kepada Allah. Tapi apa kata Al-Quran mengenai Ibrahim? Syakiran li'an'umihi. Ibrahim bersyukur sebagian kecil dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukan ni'amihi, tapi an'umihi. Nah, itulah kedahsyatan bahasa Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sangat-sangat dahsyat. Ya. Nah, yang kedua, kemujizatan Al-Quran itu ada pada kandungannya. Ada pada konten Al-Quran itu sendiri. Tentu yang pertama karena kontennya sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka semua aspek kehidupan manusia itu terkandung dalam Al-Quran. Di dalam bidang manapun. Tentu tantangan bagi umat Islam ini adalah untuk menemukan nilai-nilai hidayah yang ada dalam Al-Quran itu. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Ada yang secara legal positif, ada yang tidak. Itu merupakan spirit, bersifat spirit atau semangat. Satu di antaranya, ketika Al-Quran berbicara tentang economic equity, ya, kesetaraan ekonomi misalnya. Maka Al-Quran melarang misalnya riba, kan? Itu masalah perekonomian. Dan kita sudah merasakan di dunia peradaban modern, peradaban barat sekarang ini. Bagaimana perekonomian begitu sangat pincang. Bahkan di saat COVID ini pun, yang kaya semakin kaya. Amazon itu tidak berkurang kayanya selama COVID ini. Kenapa? Orang semua belanja lewat Amazon online. Maka dia semakin kaya. Nah, bayangkan kalau pemilik Amazon ini bayar zakat. Hanya 2,5% saja. Ya walaupun dia memang bayar pajak ya kepada Amerika. Tapi bayangkan kalau dia bayar pajak ya. Dari ratusan miliar itu, betapa banyak sekali kemiskinan yang bisa terselesaikan. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang riba. Kenapa? Karena menjadi bagian dari proses untuk economic equity yang orang istilahkan dalam ilmu perekonomian itu. Maka Al-Quran itu sangat sempurna sekali. Yang kedua adalah kejelasan konsep dari konten Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang akidah misalnya, Qul huwallahu ahad, jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, satu adalah satu. Satu dalam segala hal. Yang ketiga, kenapa konten ini adalah mukjizat? Karena konten Al-Quran itu selalu sejalan dengan zaman dan keadaan, tentu dalam arti yang positif. Ya. Dalam dunia modern sekarang ini orang bangga dengan so-called apa yang disebut dengan universal values. Ya. Orang berbicara tentang human dignity, orang berbicara tentang human rights, orang berbicara tentang gender equality. Itu semua secara prinsip ada dalam Al-Quran. Kita berbicara tentang human dignity, ya, kemuliaan manusia. Al-Quran jelas, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Tadi Pak Dubes menekankan tentang humanity, ya, nilai-nilai kemanusiaan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Anda mau hitam, Anda mau putih, Anda mau Asia, mau Eropa, Anda adalah manusia. Selama kata manusia itu melekat pada Anda adalah makhluk yang dimuliakan. Dan Anda dipandang secara setara. Makanya dalam pandangan Islam yang namanya rasisme itu adalah setan. Karena itu faham iblisme, faham iblis. Yang mengatakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Secara fisikal, ana khairun minhu. Maka bagi kita rasisme adalah merupakan ideologi iblis. Maka white supremacy apa segala macam itu saya sedang berideologi iblis. Maaf kalau saya agak kasar gitu. Tapi kenyataannya memang demikian. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang human equality, kesetaraan manusia,
Kemuliaan manusia ada dalam Al-Quran kita. Kita berbicara tentang gender misalnya, gender equality. Di PBB ini ada sidang, namanya Women ya, Conference. Itu 1 minggu itu PBB dikuasai sama wanita. Nah, kenapa penting wanita mengadakan sidang khusus untuk itu? Menunjukkan bahwa dunia kita memang masih tidak adil kepada wanita. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran sudah menekankan pentingnya gender equality sejak di surga dulu kok. Waktu Adam dan Hawa itu. Apa kata Al-Quran? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami, Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu. Kata wa itu artinya wawul ma'iyah, kebersamaan. Artinya sama-sama. Bukan, wahai Adam, tinggallah kamu di surga dan ajak istrimu juga. Enggak begitu Al-Quran. Kan ada orang yang mengatakan bahwa istri itu harus dilihat sebagai sumber, mohon maaf, seolah-olah ke tangan kanannya setan. Tapi dalam Islam tidak. Uskunu fil jannah. Apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Enjoy. Apa? Nikmati semua dalam surga itu secara bersama-sama. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan ada ekualitas di depan hukum. Fatakuna minaz zalimin. Konsekuensinya sama juga. Nah, di dalam pandangan beberapa agama yang lain, ada yang mengatakan justru ketika Adam diuji ya oleh iblis untuk makan buah itu, iblis tidak berhasil. Maka apa yang dilakukan oleh iblis? Dia datang kepada wanita itu, artinya istrinya. Digoda istrinya itulah yang memakan buah khuldi itu. Maka ada penggambaran wanita itu lemah, mudah dibujuk, mudah dirayu, mudah digoda, ya, imannya kurang. Lalu wanita itulah yang menggoda suaminya kemudian. Adam untuk makan buah itu, maka Adam memakan. Itulah sebabnya ada pandangan dalam beberapa pandangan manusia lain yang mengatakan bahwa wanita itu sesungguhnya adalah, mohon maaf, perpanjangan setan. Terkadang mengganggu kita dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk menjadi suci ya nggak perlu nikah lah, kira-kira begitu. Ini mohon maaf sedikit ini. Maka saya cuma ingin mengatakan bahwa Al-Quran memiliki konten yang sangat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai universal kita. Kita berbicara tentang justice misalnya. Ya, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrab. Keadilan itu untuk semua. Maka tidak ada keadilan Islam, keadilan Kristen, keadilan Yahudi, keadilan Hindu. Keadilan manusia. Keadilannya itu Allah. Maka sifat Allah dalam Al-Quran itu, satu-satunya sifat yang berbentuk kata benda, itu hanya al-adlu. Sifat Allah yang lain itu berbentuk, fa'il. Khaliq, ya. Kemudian Rahman, Rahim. Sementara kalau adlun itu bukan Allahu al-adil, tapi al-adlu. Keadilan. Kenapa? Demikian universalnya keadilan dalam agama Islam itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menyakiti dhimmi, ya, minoritas non-muslim di tengah-tengah mayoritas muslim, fa'ana khasmuhu yawmal qiyamah. Saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Singkat saja saya ingin mengatakan bahwa itulah kedahsyatan Al-Quran dalam hal konten. Tidak pernah lapuk oleh perjalanan zaman. Tentu yang ketiga adalah kemukjizatan Al-Quran dalam ruhiyah. Al-i'jazur ruhi. Kekuatan spiritualitas Al-Quran ini yang sangat susah untuk kita gambarkan secara kata-kata, tapi bisa kita rasakan. Saya waktu mahasiswa dulu di Pakistan, salah satu kegiatan saya sering ikut jamaah tabligh. Ya, karena kita bisa tidur di masjid-masjid, bisa makan gratis gitu ya. Kita mahasiswa kan beasiswanya terbatas gitu. Maka saya sering ikut kepada jamaah tabligh gitu, sambil belajar ceramah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab gitu ketika itu. Karena memperlancar bahasa kira-kira gitu. Suatu ketika kita dikirim ke sebuah perkampungan di Pakistan di pegunungan. Itu sangat jauh sekali. Di sana itu semua orang bawa senjata. Kayak tongkatnya lah kira-kira begitu. Jadi kadang sebelum azan subuh orang-orang dari pegunungan itu udah datang ke masjid. Kita kan tidur di masjid. Udah datang. Jadi suatu ketika saya memperhatikan ada orang tua. Dia meletakkan senjata di depannya. Kalashnikov yang senjata besar itu. Lalu membaca Al-Quran. Dia pakai sorban besar, orang-orang yang dari Pokhton, dari Peshawar yang namanya Poshto di sana. Dia berjanggut putih, udah tua sekali, kacamatanya tebal. Tapi ketika membaca Al-Quran itu, saya perhatikan, dia meneteskan air mata, menangis gitu loh. Saya minta kepada teman saya, orang Pakistan, minta ditanya, kamu yang kamu baca itu faham atau tidak gitu loh. Maka teman saya penterjemah menanya kepada dia dalam bahasa Poshto, yang kamu baca tadi itu kamu faham atau tidak?
Dia mengangguk, dia nggak paham. Ditanya, kenapa kamu menangis? Rupanya dia merasakan. Dan ternyata setelah kita lihat apa yang dia baca, dia membaca tentang ayat-ayat neraka gitu loh. Dia nggak paham maknanya. Dia nggak paham artinya. Tapi dia bisa merasakan bahwa dia sekarang ini sedang seolah-olah berhadapan dan melihat neraka gitu. Akhirnya dia menangis. Itulah kedahsyatan ruhiyah Al-Quran. Bapak dan Ibu tadi lihat secara sepintas di video saya setelah 9/11 itu diminta berdoa oleh wali kota New York. Karena doa ketika itu sangat laku setelah 9/11. Entah kenapa orang Amerika ketika itu gandrung betul berdoa setelah 9/11 itu. Maka saya diminta membaca doa. Tapi saya tidak membaca doa. Saya membaca Al-Quran. Ketika saya membaca Al-Quran itu, alhamdulillah disiarkan secara publik ya ke seluruh dunia. Semua media ada. CNN, Fox News. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, saya dapat telepon dari seorang perempuan. Dia katakan, Assalamualaikum. Nah, ini salam, kalau bukan orang non-muslim ya mungkin baru masuk Islam. Assalamualaikum. Saya katakan, Waalaikumsalam. Apa yang saya bisa bantu? Dia katakan, ini ke Syamsi Ali. Saya katakan, iya. Saya sudah mencari Anda katanya 3 bulan berturut-turut. Ini perempuan. Saya terkejut. Oh, ada perempuan cari saya 3 bulan berturut-turut. Ada apa? Saya bilang, istri saya bisa marah nih. Saya tanya, kenapa Anda mencari saya 3 bulan berturut-turut? Dia katakan, benar nggak Anda yang membaca Quran di Yankee Stadium itu? Dia katakan, saya katakan dia, iya benar saya. Dia katakan waktu itu nama saya Cynthia Roland. Tapi alhamdulillah now I'm Tahira Roland. Loh, kenapa ganti nama saya bilang? Dia bilang waktu Anda membaca Al-Quran, saya Kristen. Namanya Cynthia. Dan tanpa dia sadari dia menangis mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Lalu apa yang terjadi saya bilang? Setelah dia mendengarkan, dia keluar ke jalan, dia tanya orang, itu tadi yang dibaca apa? Ada yang kasih tahu, it was Muslim's book. Karena dia nggak tahu namanya barangkali, dia katakan Muslim's book. Bukunya orang Islam. Pergilah ke perpustakaan, dia pinjam Al-Quran. Dia baca terjemahan, hanya terjemahan saja. Dia baca terjemahan Al-Quran 3 bulan berturut-turut, dia nggak bisa tahan. Dia ingin ketemu orang Islam. Ternyata nggak jauh dari rumahnya, ada masjid. Singkat cerita datanglah ke masjid itu dan masuk Islam, alhamdulillah. Karena imam masjid itu mengenal saya, dia kasih nomor telepon saya ke beliau. Saya cuma ingin mengatakan ini bukti yang jelas. Bahwa betapa Al-Quran itu memiliki kekuatan ruhiyah yang sangat dahsyat. Yang menjadi masalah kita umat sekarang ini kan kita memusabakahkan Al-Quran. Alhamdulillah bagus. Bagus sekali. Indonesia itu juara terus tuh. Kita memusabakahkan Al-Quran ini. Tapi kok nggak terasa kalau kita membaca Al-Quran itu. Ini yang menjadi masalah. Maka mari kita kembalikan kekuatan ruhiyah Al-Quran ini. Di bulan Ramadan ini. Kita baca, kita hayati. Ya. Pelan-pelan kita hayati. Apalagi ustadz-ustadz kita yang jadi imam di Qatar ini suaranya bagus-bagus itu. Pasti menjadi pilihan lah. Ya. Mari kita semua membaca Al-Quran. Kita rasakan betul ya. Karena itu sedang kita berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kemujizatan terbesar dari Al-Quran itu adalah. Al-Quran tidak akan bisa dirubah. Tapi Al-Quran merubah. Ini harus kita pegangi. Ini kaidah ini. Al-Quran tidak berubah. Tapi Al-Quran merubah. Al-Quran merubah kita sebagai individu. Al-Quran lah yang merubah Umar dari jahil menjadi Umar Al-Faruq. Al-Quran yang merubah Bilal dari orang yang hina, miskin, terbelakang, tidak punya apa-apa menjadi Bilal yang sangat mulia. Tidak saja di hadapan manusia, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Merubah manusia, individu-individu. Kami sudah merasakan di dunia barat betapa ada orang-orang yang sudah kehilangan arah. Marah pada dirinya sendiri, hampir bunuh diri. Tapi dengan hidayah Al-Quran, mereka menemukan kembali jalan hidup yang sungguhnya. Tidak bisa kita hitung lagi yang menjadi muslim setelah 9/11 ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat ketika saya membuka Al-Quran di Islamic Center, membuka kelas khusus mu'alaf di Islamic Center di kota New York. Ada anak muda datang marah-marah, mencaci maki. Yang dicaci maki itu bukan saya, tapi Rasulullah SAW. Singkat cerita, alhamdulillah, dengan ajaran Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran, anak muda ini masuk ke dalam agama Islam. Dan sekarang ini menjadi dakwah yang sangat dahsyat. Apa dakwanya? Bagi-bagi Al-Quran di setiap akhir pekan di pinggir-pinggir jalan. Dia tidak takut. Kenapa? Dia orang Amerika kok, orang putih lagi. Apa yang ditakutin? Yang punya negara. Ya. Itulah kedahsyatan Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, niat kita yang paling penting dan yang terutama adalah mari kita bersiap-siap untuk dirubah oleh Al-Quran. Menjadi manusia-manusia yang baik. Tapi tentu harapan kita bukan sekedar perubahan individu. Tapi seperti yang ditekankan oleh Pak Dubes tadi adalah perubahan kolektif, perubahan peradaban.
Peradaban barat yang disebut sebagai peradaban modern sekarang ini sudah mulai mengalami kejenuhannya. Al-Quran menekankan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan pada hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Ada masanya peradaban yang sangat kuat nampak di hadapan mata kita sekarang ini akan kolaps. Maka peradaban Al-Quran harus bersiap-siap untuk mengambil alih itu. Peradaban Al-Quran harus menjadi alternatif untuk menyelamatkan kemanusiaan kita sekarang. Bayangkan di Amerika Bapak dan Ibu, dari 50 negara bahagian, sudah 20 negara bahagian yang melegalkan perkawinan sejenis. Peradaban manusia apa yang kita harapkan dengan itu? Kalau satu kampung di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut saja dihancurkan oleh di balik bumi itu. Gimana dengan 20 negara bahagian yang sudah melegalkan perkawinan sejenis? Maka Al-Quran memang harus kita tampilkan sebagai peradaban, sebagai basis peradaban. Untuk mengganti peradaban yang sudah mulai mengalami kejenuhannya saat ini. Inilah sangat penting sekali. Maka sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Al-Quran sebagai pemberi berita gembira, pembawa berita gembira, basyiran tabasyiran itu, maka inilah bentuknya. Al-Quran kita hadirkan sebagai basis peradaban alternatif yang dirindukan oleh umat manusia. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak mungkin akan bisa terjadi kecuali umat Islam kembali menyadari Iqra. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya ingin menekankan Iqra ini? Karena ada wawasan keislaman kita yang perlu terus-menerus untuk kita lihat secara jeli. Bahkan mungkin kalau boleh saya mengatakan, kita harus perbaharui dari masa ke masa. Al-Quran tidak bisa terganti, tidak bisa diperbaharui. Al-Quran permanen. Allah yang menjaganya. Tapi wawasan keislaman kita ini, pemahaman keislaman kita ini, yang perlu terus-menerus untuk kita iqra, untuk kita rereading, kita baca kembali. Saya ingin menyampaikan satu konsep yang saya sampaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran kita semua, khususnya para ustadz, para da'i kita. Tentang konsep mati di jalan Allah itu. Motto kita adalah, al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kita. Bagaimana kata mati di jalan Allah ini sebagai cita-cita tertinggi kita, kita tekankan kembali bahwa hidup di jalan Allah adalah cita-cita termulia kita. Mari kita kedepankan hidup di jalan Allah itu. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Ini penting sekali. Ada anak-anak muda kita yang terkadang, mohon maaf, karena dunia kita dunia yang serba instan, tiba-tiba menjadi ulama-ulama yang instan. Menjadi ahli fatwa yang instan. Belajar dari Ustadz, Profesor, Kiai Google, kemudian menjadi ahli fatwa. Nah kemudian memberikan fatwa-fatwa yang bahwa mati secara instan itu yang kemudian dikatakan al-mautu fisabilillah. Hati-hati kita. Insya Allah kalau kita hidup di jalan Allah, maka kita insya Allah akan mati di jalan Allah. Maka perlu kita menekankan hidup di jalan Allah ini. Kenapa Al-Quran datang? Bukan mengajarkan bagaimana mati pertama kali. Tapi Al-Quran datang mengajarkan bagaimana kita hidup pertama kali. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi ajakan Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya mengajak kamu kepada kehidupanmu. Apa kehidupan itu? Al-Quran kita. Maka Al-Quran ini mengajarkan kehidupan. Maka sebelum kita berbicara tentang mati di jalan Allah, ayo kita hidup di jalan Allah dulu. Hidup jalan Allah itu jaga salat kita, jaga puasa kita, jaga haji kita, jaga zikir kita, jaga qiyamul lail kita. Tapi juga jaga perilaku kita kepada manusia. Bagaimana kita tersenyum kepada tetangga itu pun hidup di jalan Allah. Bagaimana kita berakhlakul karimah itu juga di jalan Allah. Bagaimana kita jujur itu juga di jalan Allah. Bagaimana para pemegang amanah itu di jalan Allah. Kalau ini kita hidupin di jalan Allah, insya Allah pada akhirnya, insya Allah, itu kita akan mati di jalan Allah. Bahkan mungkin tidak harus dalam peperangan. Kita mati di atas kasur kita pun. Kalau kita sudah hidup di jalan Allah, insya Allah. Akhiru kalamina. Kata terakhir kita adalah la ilaha illallah. Dalam bentuk aksi, dalam bentuk perilaku kita. Saya ingin akhiri dengan mengatakan begini bahwa mari kita jadikan Al-Quran sebagai GPS kita. Sebagai map, kharita kehidupan kita. Sayang sekali umat Islam ini terkadang bangga dengan GPS-nya tapi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dibaca. Akhirnya jalan-jalan di kota Manhattan, di kota New York, ingin ke Chinatown, akhirnya tersasar dia ke Bronx gitu ya. Maka mari kita pelajari GPS kita agar kita faham dari mana kita, di mana kita sekarang dan akan kemana kita ke depan.
Karena itulah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Al-Quran mengandung semuanya, tapi Al-Quran disimpulkan sebagai kitabul hidayah, hudal linnas. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita ini. Tentu sebagai bangsa Indonesia, ya, satu hal yang perlu kita tekankan, Al-Quran itu adalah sudah diterjemahkan dalam bentuk, salah satunya misalnya, kita punya falsafah hidup Pancasila. Jadi jangan dibenturkan, tidak perlulah. Ya, Pancasila itu hadiah dari ulama-ulama kita juga. Bagi kita umat Islam itu terjemahan dari Al-Quran kok. Ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah bagi kita. Qul huwallahu ahad bagi kita. Bagi agama lain silahkan saja ditafsirkan. Tapi bagi kita, ketuhanan yang Maha Esa adalah la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Ya. Maka jangan pernah pertentangkan antara nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Umat Islam di Indonesia tidak pernah dibodohin dengan mengatakan bahwa untuk kamu menjadi muslim yang baik, kamu tidak perlu menjadi warga negara yang baik. Tidak perlu kita dibodohi oleh siapapun. Musuh Indonesia adalah komunisme, bukan agama. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih banyak Ustadz Samsi Ali. Luar biasa, ada satu kutipan tadi yang sangat melekat di benak saya. Kita harus berani bukan hanya mati di jalan Allah, tapi hidup di jalan Allah. Itu saya kira kutipan yang harus kita pegang. Beliau menguraikan ada beberapa mukjizat Al-Quran tadi dari sisi bahasa, kemudian dari sisi konten, ruhiyah, dan beliau juga sampaikan bahwa Al-Quran tidak berubah, tapi Al-Quran akan mengubah. Jadi ada beberapa pertanyaan juga Ustadz yang sudah masuk di kolom chat. Mohon perkenan Ustadz untuk dapat menjawabnya. Pertanyaan pertama ini dari Pak Christian. Ini nampaknya pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh orang di luar sana, terutama dari kelompok non-muslim begitu ya. Pak Christian ini menanyakan bagaimana hubungan antara Al-Quran yang tadi Ustadz sampaikan begitu humanis, begitu egalitarian, tapi di sisi lain juga ada namanya hukum kisos. Nah, bagaimana menghubungkan antara kisos ini dengan semangat humanisme tadi? Mungkin boleh dijawab dulu satu pertanyaan itu, Ustaz. Ya, jadi mungkin singkat saja ya. Pada semua bangsa itu ada hukum positif yang diperlakukan. Nah, di Amerika ini ada yang namanya capital punishment. Ya, walaupun karena Amerika ini sistem federal, maka pelaksanaan hukuman itu ditentukan oleh state masing-masing. Texas misalnya yang kita kenal sebagai negara bahagian yang banyak Republikan, Presiden Bush dari sana, masih memperlakukan hukum mati. Demikian juga California bahkan yang sangat liberal, ada Hollywood di sana, tapi hukum mati masih diperlakukan di California. Jadi maksud saya begini, pada setiap kaum atau bangsa itu ada hukum, sistem hukum yang dia perlakukan. Maka Al-Quran turun di kalangan orang Arab ketika itu, hukum itu berlaku. Tapi harus kita pahami dulu bahwa hukum kisas itu adalah hukum yang semangatnya adalah untuk menegakkan keadilan. Ya. Dan hukum kisas adalah hukum yang boleh diterjemahkan hukum mati, hukum capital punishment, yang paling manusiawi. Kenapa paling manusiawi? Karena tidak mudah memperlakukan itu. Ada seorang bapak misalnya terbunuh, kemudian istrinya hamil, anaknya ini ditunggu lahir, ditunggu sampai dewasa, kemudian ditanya, apakah kamu masih menuntut pembunuh ayah kamu itu dibunuh atau tidak? Kalau dia memaafkan, maka pembunuh itu dimaafkan. Dia hanya membayar dia saja. Artinya apa? Tidak ada hukuman mati yang paling humanis dibanding dengan hukum kisas yang ada dalam Al-Quran itu. Ya. Di Amerika sendiri sudah berapa banyak yang terbukti ada orang yang sudah di penjara seumur hidup, belakangan diketemui karena sudah ada DNA, dites secara DNA, ternyata bukan dia pelaku pemerkosaan misalnya. Ada orang yang sudah bahkan dihukum mati, baru belakangan ditemukan ternyata tidak bersalah. Disitulah kehebatan Al-Quran dan kehebatan Islam dalam hal hukumnya. Maka kita jangan kemudian menuduh Al-Quran tidak humanis hanya karena ada sistem hukum yang disebut kisas itu. Kalau boleh saya mengistilahkan, hukum kisas, kalau seandainya diperlakukan di sebuah negara pun, misalnya di Saudi Arabia masih diperlakukan, maka sesungguhnya kalau dilakukan secara
detail berdasarkan hukum fikih Islam yang sungguhnya, syariah yang sungguhnya, maka akan ditemukan bahwa itu adalah hukum yang humanis sifatnya. Sangat-sangat humanis. Tidak barbarik seperti yang banyak digambarkan oleh orang. Ini bisa kita berbicara lebih panjang lagi, bisa diskusikan, tapi saya kira jawaban saya secara singkat itu saja. Terima kasih, Ustadz. Ada yang bertanya secara langsung juga, akan bertanya secara langsung, ada Pak Handoko. Pak Handoko ini adalah mantan Ketua Permika, Ustadz, sebelum yang sekarang, sebelum Pak Sarnubi. Silakan Pak Handoko, singkat Pak Handoko ya, dan satu saja pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Dubes dan juga Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Ustadz. Sebenarnya dulu saya ikut bersama Ustadz waktu Ustadz menjadi khotib ya di Masjid Fanar pada tanggal 30 November 2012. Jadi ya kami juga Masya Allah ya turut bangga dan juga menjadi semangat bagi kita karena ini satu-satunya ya warga Indonesia yang menyampaikan khutbah di Masjid Fanar waktu itu. Ustaz, singkat saja pertanyaan saya Ustaz, tadi mengenai Ustaz menyatakan tentang kedahsyatan Al-Quran itu akan terasa jika di lingkungan yang Islam itu minoritas gitu ya, atau apa namanya bukan yang mayoritas gitu. Nah di US sendiri ini sebenarnya kondisinya bagaimana Ustaz? Karena kalau kita melihat dari media itu kan banyak sekali, makin banyak tentang rasialis ini gitu ya. Nah itu bagaimana kondisi tentang kehidupan sehari-hari ya, umat Islam di sana, dan juga bagaimana tanggapan daripada mungkin generasi muda yang mungkin sama yang non Muslim gitu Ustaz, itu untuk generasi mudanya itu gimana sih terhadap Islam sendiri dan dengan meningkatnya rasialis seperti itu bagaimana gitu? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi saya kira itu sudah menjadi salah satu hal yang membanggakan kita tentang Al-Quran, tentang Islam, bahwa di tengah meningkatnya kekerasan-kekerasan rasial baik kepada orang hitam maupun kepada orang Asia akhir-akhir ini, semakin membanggakan bahwa ternyata agama Islam ini mengajarkan kepada kita agama yang perilaku yang setara, melihat manusia semua secara mulia dan memperlakukan manusia semua secara baik ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW di Madinah, di Mekah, bahkan bagaimana Rasulullah SAW diikuti oleh ragam orang. Ada African, ada Persia, ada orang Roma, Suhaib Ar-Rumi, tapi semuanya diperlakukan secara equal ya, secara merata oleh Rasulullah SAW. Disitulah kemudian Bilal merasa terhormat, merasa mulia gitu ya. Ya, di tengah-tengah orang Arab yang sangat terhormat seperti Umar, seperti Abu Bakar dan sebagainya. Tapi beliau merasa hormat karena kehormatannya, kemuliaannya ya tidak pada kulitnya, tapi pada ketakwaannya. Maka inilah kemudian semakin menambah semangat keislaman kita dan semangat kebanggaan kita kepada agama Islam ketika meninggi rasisme ini. Kita umat Islam tentu ikut berjuang ya, memperjuangkan kesetaraan ras ini. Kita bergabung dengan teman-teman Afrika misalnya, ikut dalam Black Lives Matter Movement yang dilakukan oleh teman-teman hitam untuk mengatakan bahwa inilah kita orang Islam. Bukan sekadar apa yang kita imani, apa yang kita yakini, tapi kita ikut terlanjur membuktikan itu. Karena ini bagi kami bahagian dakwah ini. Dakwah yang paling efektif itu adalah dengan memperlihatkan ketauladanan. Nah, salah satu ketauladanan yang kita perlihatkan adalah ketauladanan dalam hal kesetaraan. Maka kita bisa setara, alhamdulillah. Anak-anak muda, saya berani mengatakan begini bahwa ya memang dengan lingkungan yang sangat ganas ya liberal ya, semua serba bebas. Tapi jangan lupa bahwa ternyata banyak di antara anak muda ini ketika sudah semakin tertantang dengan lingkungan seperti itu, semakin sadar agama. Di Amerika Serikat ini, hampir di sebuah universitas itu ada MSA, Muslim Student Association. Ya, ada persatuan pelajar Islam. Hampir di semua college, semua universitas ya. Dan Universitas Amerika ini kan banyak juga di Qatar perwakilannya, sangat terkenal sekali. Dan NYU misalnya, New York University, itu bahkan punya Islamic Center sendiri di dalam. Ya, di dalam universitasnya. Ada imamnya secara khusus begitu, yang sangat terkenal namanya Imam Khalid Latif. Jadi anak-anak muda kita alhamdulillah banyak yang komitmen agama Islam, walaupun memang ya tidak mudah, karena lingkungan yang sangat liberal, dan begitu mudah terpengaruh dengan lingkungan yang sangat menggoda dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih Ustadz. Ada beberapa yang raise hand lagi, semakin banyak ini. Saya mohon pertanyaannya singkat saja karena waktu kita yang terbatas. Terakhir, boleh tanya langsung melalui moderator. Dengan siapa ini? Saya Nurdiono dari Indonesia, dari Lampung.
Oh, oke. Tadi nggak raise hand, Pak ya. Saya kasih kesempatan yang raise hand sebentar, Pak ya. Sebentar aja. Nanti saya catat, Pak. Bapak boleh raise hand sekarang. Ibu Asma Yani, silakan. Yang dari tadi sudah mengantri. Ya. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Malam ini dapat pencerahan dari Ustadz Samsi. Ini suatu karunia yang benar-benar harus saya syukuri. Titip salam untuk Pak Dubes dan keluarga. Saya Asma Yani dari Bogor. Ini Pak Ustadz, sebenarnya ini sudah menjadi pertanyaan yang lama, tapi alhamdulillah pada kesempatan ini saya mencoba mengemukakannya. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana adab dalam membaca Al-Quran bagi wanita? Karena ada yang mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh mengeluarkan suaranya dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau saya lihat itu bahkan ada musabakoh tilawatil Quran bukan hanya nasional, internasional kan itu. Akhirnya ini menjadi pemikiran saya bergejolak sendiri. Alhamdulillah pada kesempatan ini melalui Ustadz Samsi mungkin saya bisa mendapatkan pencerahannya. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz tentang adab membaca Al-Quran bagi wanita. Ya. Terima kasih, Bu. Saya kira ini kembali kepada pertimbangan tentang asas manfaat dan mudarat saja ya. Karena tidak ada hukum pasti dalam hal ini. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa suara wanita kalau kedengaran itu sudah aurat misalnya. Ya. Nah, jadi hukum mudarat dan manfaatnya tergantung kepada bagaimana ketika mengekspresikan suara itu, apakah membawa manfaat atau justru membawa mudarat. Ya. Dan saya kira kalau musabaqah tilawatil Quran ini kita bisa pertimbangkan apakah itu membawa manfaat atau membawa mudarat. Ya. Jadi ini kembali kepada bagaimana kita melihat mengantar kepada apa sesungguhnya ya. Kalau kita langsung mengatakan bahwa sautul mar'ah aurah, suara wanita itu adalah aurat, maka saya kira terlalu umum dalam hal ini. Nanti jadi penyiar pun, ya, ini juga bisa jadi haram karena wanita jadi penyiar, ya dan lain sebagainya. Jadi terlalu banyak konsekuensi di situ yang kemudian akan terjadi. Dan oleh karenanya saya kira kembali kepada yang tadi itu, kalau wanita membaca Al-Quran dan ternyata itu justru mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita kepada ayat Al-Quran itu sendiri, mengingatkan kita tentang kesadaran untuk berislam dengan baik, maka alhamdulillah. Ya, itu sebuah kesadaran. Ini sama juga dengan teman-teman yang kemudian langsung mengatakan misalnya bahwa menyanyi itu haram misalnya dalam Islam, atau anggaplah misalnya musik secara khusus, ya itu haram dalam Islam. Tapi ternyata ada teman-teman kita sekarang seperti Sami Yusuf dan lain sebagainya yang justru menjadikan musik itu sebagai alat dakwah gitu. Nah, ini kita kembali lagi kepada mudarat dan asas mudarat dan manfaatnya di situ. Jadi saya tidak ingin langsung mengatakan halal di sini atau haram di sini, tapi tergantung bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan dari itu, Bu. Ya, kalau ternyata membawa manfaat, alhamdulillah. Kalau ternyata membawa mudarat, ya dihentikanlah, kira-kira begitu. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Saya ingat tadi yang dari Lampung, dipersilakan. Nanti setelah ini saya akan pindah ke kolom chat. Yang Bapak yang dari Lampung barusan? Siap. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini sungguh saya mendapatkan suatu pencerahan luar biasa. Terutama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan atas undangan dari Pak Dubes. Ya, dari Pak Dubes, kebetulan Pak Dubes dari Palembang, kami dari Lampung. Nah, jadi pada kesempatan ini saya sungguh mendapatkan suatu pencerahan yang kesejukan ini. Karena suasana di Indonesia sekarang lagi banyak hoax yang sifatnya macam-macam. Nah, pada malam ini betul-betul kami mendapatkan suatu kesejukan. Jadi untuk itu saya sangat berharap itu Pak Ustadz bisa memberikan mungkin informasi melalui ini, kebetulan kami di Lampung dan di Jogja itu punya media televisi. Nah, harapan saya ceramah-ceramah Pak Ustadz itu bisa dikirimkan ke kami. Kami mohon minta kalau boleh kami siarkan. Jadi ini bentuk ibadah, mudah-mudahan ibadah kita bersama melalui, tentunya ini betul-betul saya terima kasih dengan Pak Dubes karena
melalui Pak Dubes lah saya bisa berjumpa pada malam ini. Itu saja mungkin besar harapan kami. Salam hormat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Budiono. Silakan Ustadz, atau ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Prof. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita lakukan itu. Bagi saya sendiri itu asas manfaat saja. Karena saya percaya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Makanya kalau banyak bapak dan ibu atau teman-teman menerima tulisan-tulisan saya, terkadang panjang, terkadang biasanya saya tulis di subway, pinggir jalan, lalu saya kirimkan begitu saja. Harapan saya mudah-mudahan ada 1-2 poin yang bisa diambil sebagai manfaat, sehingga saya bisa teraliri pahala, kira-kira begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa kita lakukan nanti. Terima kasih Prof. Insya Allah. Ya, di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Saya coba rangkum. Pertama, bagaimana Ustadz melihat Islamofobia di Barat, dan ketika itu dikaitkan dengan ujaran-ujaran kebencian yang justru marak di tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran di tengah hiburan-hiburan duniawi yang begitu melingkari kita, melingkupi kita. Itu pertanyaan dari kolom chat. Silakan Ustadz, soal Islamofobia, soal ujaran kebencian, dan soal kecintaan terhadap Al-Quran. Ya, jadi kita jangan terkejut-kejut ya ketika kita melihat bahwa Islamofobia marak di mana-mana, terjadi di mana-mana. Pertama, tentu secara teologis, secara akidah, secara keimanan, ya memang kita akan tertantang. Ya hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pasti kita akan diuji gitu ya. Kita akan terus-menerus dites gitu. Dan oleh karenanya pertanyaannya adalah bagaimana kita bereaksi ya. Bagaimana kita memberikan reaksi kepada apa yang kita lihat itu. Misalnya kebencian, kemudian ketakutan. Nah, kami di Amerika Serikat menghadapi Islamofobia ini, kami tidak menghadapi sekedar dengan luapan-luapan emosi dan sentimen. Ya, walaupun memang kita tersinggung. Ya, orang Islam itu kalau nabinya dihina pasti sakit hatinya. Kalau ada orang Islam nabinya dicaci, nabinya dihina, tapi hatinya nggak sakit, ya pergi ke bengkel hati dulu. Ada masalah dengan hatinya itu. Ya, karena hati kita ini cinta kepada Rasulullah lebih dari diri kita sendiri. Maka kalau nabi kita dihina pasti kita marah kan? Nah, tapi kemarahan kita ini pertanyaannya, bagaimana mengekspresikan kemarahan itu? Apakah kalau Rasulullah marah itu nempelin orang? Apa kalau Rasulullah marah itu bakar gedung? Apa kalau Rasulullah marah itu nendang orang? Nah, ini kan yang menjadi masalah. Maka kemarahan itu menjadi tabiat kemanusiaan, bahkan keislaman kita. Tapi bagaimana mengekspresikan kemarahan itu dari sesuatu yang bisa destruktif menjadi konstruktif. Sesuatu yang bisa merusak menjadi justru membawa manfaat. Misalnya apa? Ketika ada seseorang yang menggemarkan Nabi punya sorban, dalam sorbannya katanya ada bom yang bisa meledak ya. Seolah-olah Nabi itu adalah Nabi pembunuh diri itu. Itu dari Denmark dulu. Kami bukan tidak marah di kota New York, tapi yang kami melakukan demonstrasi di depan United Nations, depan PBB, ya. Lalu kemudian menghadap ke konsul jenderal Denmark ketika itu. Kami berdialog dengan beliau, dengan konsul jenderal Denmark, dan saya tanya kenapa sampai melakukan seperti itu. Dia katakan, nahnu qaumun, bahasa Arabnya ya. Kita ini umat yang tidak terlalu peduli agama katanya. Ya. Dan tidak tahu agama. Apalagi Islam, maka ajarkan kepada kami agama Islam dan tentang Nabi Muhammad. Artinya apa? Beliau justru menantang kita untuk semakin aktif dalam berdakwah. Maka dalam menghadapi Islamofobia ini ada banyak faktor dan banyak tentu jalan yang harus kita lakukan. Faktor yang terutama adalah karena memang ketidaktahuan. Maka jangan sampai kemudian kita memandang enteng dakwah ini. Dan khususnya umat Islam Indonesia, kita muslim terbesar dunia, kita adalah muslim yang punya karakter tersendiri. Karakter yang ramah, karakter yang mudah bergaul, karakter yang sopan santun. Ini sudah modal dakwah yang luar biasa. Maka kita ini harus berada di garda terdepan untuk mendakwahkan agama ini. Karena orang tidak tahu, maka harus kita beritahu. Bukan dalam bentuk ceramah yang berapi-api. Semua orang bisa ceramah berapi-api. Atau tidak semua orang muslim bisa ceramah. Tapi semua muslim adalah da'i. Maka mari kita tampilkan Islam itu dalam perilaku kita. Nah, itu yang pertama. Nah, tentu dakwah yang paling penting adalah kita merubah stigma yang terbangun itu dengan perilaku kita. Dengan melakukan perubahan pada diri kita. Termasuk dalam dunia Islam kita sekarang. Orang Amerika banyak bertanya, kalau sampai Islam dominan di Amerika menjadi agama mayoritas, ini Amerika mau jadi negara yang seperti apa? Mau jadi Pakistan kah? Mau jadi Mesir kah? Mau jadi Saudi kah? Atau mau jadi negara seperti apa?
Maka negara Islam itu harus menjadi contoh tauladan. Negara itu adalah negara da'i. Bagi kita, negara muslim, mayoritas muslim, itu harus da'i. Dalam bentuk apa? Secara politik lebih bagus, secara ekonomi lebih bagus, secara budaya, berbudaya lah kira-kira begitu. Secara sosial lebih teratur gitu. Nah, maka umat Islam harus melakukan perubahan. Kalau kita ingin merubah manusia, mari kita merubah diri kita. Aslih nafsak, yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, manusia akan menjadi baik. Maka sekali lagi, Islamofobia itu adalah alami sifatnya, dan tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Jangan pernah mengatakan bahwa hanya karena Presiden Donald Trump sudah diganti di Amerika kemudian akan menjadi baik. Tidak. Tidak. Bagi kami pergantian presiden itu biasa saja. Ya, walaupun memang kita akui lingkungan suasana lebih baik sekarang ini. Karena Pak Presidennya lebih lebih beradab lah kira-kira begitu. Presidennya lebih punya hati. Ya. Tapi Donald Trump setiap hari mengatakan Islam itu musuh kita, Islam itu berbahaya, orang Islam mau dilarang masuk Amerika. Alhamdulillah sekarang ini sudah lebih baik. Tapi kami tidak bertumpu hanya kepada pergantian presiden. Merubah Islamofobia ini adalah tanggung jawab kami sebagai orang-orang muslim di Amerika untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Lalu bagaimana meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran? Ya, pertama sadari bahwa Al-Quran itu adalah sumber hidayah. Maka ketika kita mengatakan Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ya kalau tidak paham Al-Quran gimana ihdinas siratal mustaqim? Itu kan paradoks. Di satu sisi minimal 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita nggak peduli Al-Quran, gimana bisa kita ihdinas siratal mustaqim? Maka Al-Quran itu GPS kita dalam kehidupan ini. Ya. Kita terkadang memperingati Lailatul Qadar, mencari pahalanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Khairun min alfi syahr. Tapi yang kita cari cuma kalkulasi pahala saja. Padahal yang harus kita hayati di Lailatul Qadar itu adalah value, nilai dari Al-Quran itu. Dan nilai Al-Quran itu ada pada ajarannya. Maka untuk kita mendapatkan kekuatan hidup yang melebihi 1000 bulan itu, dapatkan nilai ajaran Al-Quran itu. Bagaimana Al-Quran dalam hal politik, bagaimana Al-Quran dalam hal ekonomi, bagaimana Al-Quran membangun kehidupan sosial, bagaimana Al-Quran menata kehidupan masyarakat, ada semuanya di situ ya. Saya kira demikian, itu yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Hadirin semuanya, kita masih ada waktu 15 menit lagi dan ada banyak sekali pertanyaan. Saya yakin kita tidak mungkin bisa menjawabnya secara langsung. Jadi nanti mungkin panitia akan merekapnya semua dan sekiranya memungkinkan kami akan kirimkan ke Ustadz untuk dijawab secara tertulis begitu Ustadz ya. Boleh. Ada yang raise hand, Pak Susilo Cahyono. Mohon singkat sekali Pak Susilo pertanyaannya, langsung saja. Kita hanya punya waktu 15 menit lagi sampai akhir. Ya. Terima kasih Pak Ali Murtado atas waktunya yang diberikan. Selamat datang di virtual di Qatar Ustadz Samsi Ali. Jumpa lagi kita. Ya. Pertanyaan saya singkat saja. Saya justru menggarisbawahi statement atau kesimpulan akhir dari Ustadz Ali yang tadi disampaikan. Tidak usah mempertentangkan antara kebangsaan dengan Islam, antara Pancasila dengan Islam, karena musuh kita itu bukan Islam, musuh kita, maksudnya negara, itu komunisme. Di sisi lain, tadi menyangkut juga ke masalah Islamofobia dan juga kecenderungan dari negara-negara Barat, Amerika dan Eropa mungkin adalah memandang Islam sebagai sumber kadang-kadang sebagai konflik atau kekerasan. Di satu sisi Indonesia sebagai negara terbesar dengan penduduk muslim terbesar di dunia memanggul di pundaknya untuk memberikan warna yang lebih baik Islam di mata dunia. Tapi di sisi lain bahkan di dalam negeri sendiri kita menghadapi tantangan yang tidak kalah besarnya. Sebagai masyarakat kita kadang-kadang merasa ikut Pak Susilo, mohon maaf. Ya, merasa ikut kecewa Pak. Bagaimana kita sebagai masyarakat harus bersikap memahami dua fenomena ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Samsi. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita kadang mengeluh ya, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan publik. Ya, tapi terkadang kita kurang sadar akan proses-proses yang terjadi. Ya, misalnya dalam sebuah negara di mana ada suasana yang tumbuh, suasana yang kurang bersahabat kepada Islam karena hasil dari sebuah misalnya proses politik yang terjadi, anggaplah. Nah, umat Islam kemudian mengeluhkan hasil
dari sebuah proses politik yang terjadi itu. Tapi umat Islam terkadang tidak sadar bahwa tanggung jawab politik itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Maka di sini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mendidik umat kita. Tapi secara khusus kita sebagai bangsa Indonesia, saya itu selalu memakai kacamata optimisme. Sampai sekarang ini pun orang selalu bertanya, bagaimana Anda melihat Islam di Indonesia? Saya melihat bahwa Islam di Indonesia itu punya masa depan yang baik. Ya. Mungkin ada tantangan-tantangan saat ini. Tapi bagaimanapun juga, Indonesia itu adalah sebuah negara dan kita bangsa Indonesia dengan potensi yang sangat dahsyat sekali. Ya. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu saja, tapi yang kecil-kecil saja. Ya, kulinari misalnya kan, kulinari makanan. Ya, bagaimana makanan Indonesia itu tidak saja enak ya, tapi ragam ya. Dari sebuah daerah, dari Aceh sampai Papua punya makanan daerah masing-masing. Ini satu bentuk atau contoh saja bahwa Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Apalagi kalau kita ambil secara khusus kepada keislaman kita. Keislaman yang kita fahami dan kita praktekkan, Indonesia ini adalah keislaman yang sebenarnya dirindukan oleh dunia. Maksudnya apa? Kita negara muslim terbesar. Tapi pada saat yang sama, kita boleh banggalah bahwa kita adalah demokrasi ketiga dunia. Kita muslim terbesar. Tapi kita banggalah bahwa yang namanya memberikan ya kehormatan, pemuliaan kepada wanita luar biasa. Partai politik, salah satu aturannya minimal 30% kandidatnya adalah wanita misalnya kan. Kita muslim terbesar, tapi toleransi Indonesia luar biasa. Negara kami yang hidup di Amerika ini, ya, negara yang merasa mbahnya demokrasi, tapi untuk memperjuangkan Idul Fitri saja untuk libur, 7 tahun kami perjuangkan. 7 tahun. Alhamdulillah di kota New York Idul Fitri dan Idul Adha udah libur. Tapi di Indonesia begitu Gus Dur jadi presiden, Konghucu pun dapat liburan kan begitu. Itu sebuah indikasi saja bahwa bangsa kita ini bangsa yang sangat toleran. Ya. Apakah tidak ada gesekan-gesekan? Ada, di mana-mana saja ada gesekan-gesekan sosial, ada kekerasan-kekerasan terjadi. Tapi itu proses-proses dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa. Jadi maksud saya adalah begini. Ayo kita masing-masing mengambil tanggung jawab untuk mengambil proses-proses itu menuju kepada yang lebih baik. Tapi pada saat yang sama jangan kita pernah pesimis. Mari kita selalu bangun optimisme, seraya berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih baik lagi, apalagi sebagai bangsa umat Islam ya, terbesar dunia, dan harus menjadi tauladan, harus menjadi contoh. Karena mohon maaf dunia Barat dan Amerika khususnya, itu sudah mulai agak kehilangan kepercayaan kepada dunia Islam yang lain yang selalu gontok-gontokan. Mohon maaf ini Qatar dengan Saudi alhamdulillah udah mulai rujuk. Tapi bisa dibayangkan, Qatar dengan Saudi tidak saja sama-sama Muslim, itu satu turunan seperti Malaysia Indonesia. Kok bisa saling memboikot? Waktu saya hadir di Qatar ikut interfaith itu, saya mau umrah, saya harus lewat Oman dulu. 9 jam perjalanan gitu. Padahal kalau penerbangan dari Qatar ke Jeddah langsung kan sangat mudah sekali. Nah ini kan dunia Islam seperti ini. Maka Indonesia harus menjadi contoh lah. Minimal kepada dunia Islam, kalau perlu kepada seluruh dunia. Ini tanggung jawab kita bersama. Termasuk teman-teman kita di Qatar tentunya. Makasih Ustadz. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan kedua terakhir ya, Ibu Berta atau Pak Berta ini, Siagian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Siagian dari North Macedonia, Yugoslavia, ex-Yugoslavia. Yang pertanyaan saya, Ustadz, gini, pejabat itu kan disumpah ya dengan Al-Quran, bersumpah di bawah Al-Quran. Tapi ini hampir 76 tahun Indonesia merdeka, korupsi itu masih menjadi penyakit, Ustadz, untuk bangsa Indonesia. Apa kira-kira yang bisa Ustadz nasihatkan untuk hal ini, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal korupsi nih tadi. Iya. Jadi saya ingin kembali kepada poin pertama tadi bahwa mari kita terjemahkan nilai-nilai kesucian Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu tadi nuzul. Saya menggarisbawahi kata nuzul itu. Mari kita bumikan Al-Quran dalam bahasa Pak Quraish Shihab. Kesucian Al-Quran kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjaga nilai-nilai kesucian dalam hidup ini. Ya. Sehingga tidak paradoks kehidupan umat kita. Di satu sisi di masjid-masjid merasa kita suci, ibadahnya luar biasa, salatnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Begitu meninggalkan masjid, begitu meninggalkan masjid, seolah-olah kesucian itu tertinggal di masjid. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilatil ardu li masajida. Seluruh bumi ini sudah dijadikan masjid bagi kita. Ya memang untuk salat ritual kita, salat jamaah kita ada tempat tertentu.
Tapi bukan berarti bumi ini bukan tempat kita mengabdi kepada Allah. Maka jangan sampai terjadi double standard karakter yang terbelah. Ketika di masjid luar biasa religius, beragama luar biasa. Tapi ketika di pasar nipu orang itu. Nah ini kalau kita bawa dalam kehidupan tanggung jawab publik juga demikian. Ya. Jadi jangan Al-Quran kita jadikan alat untuk nyumpah-nyumpah saja. Tapi setelah itu kemudian Al-Quran kita taruh di rak-rak lemari. Kita lupa kandungan Al-Quran itu untuk menjaga amanah gitu. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana negara-negara Islam ini termasuk negara kita tercinta Indonesia bisa menjadi tauladan. Dan ketauladanan ini adalah dakwah yang sangat efektif. Kami di Amerika merasakan dakwah itu bukan ceramah yang berapi-api. Bukan retorika yang tinggi. Yang diperlukan itu ketauladanan. Banyak orang Amerika masuk Islam itu karena pertemanan. Melihat orang Islam itu ramah, melihat orang Islam itu berkata tutur sopan santun. Mereka tertarik dari situ. Bukan karena ceramah berapi-api. Maka negara-negara Islam harus menjadi tauladan bagi negara yang lain. Termasuk dalam hal apa? Pertanggungjawaban publik. Tapi terkadang kan kita lihat sebaliknya. Di Amerika kalau ada orang yang dituduh, mohon maaf dituduh, itu tuduhan sudah dianggap menggugurkan integritas. Sudah hilang integritasnya. Tapi mohon maaf kadang di negara muslim, mungkin di negara kita juga, Indonesia, ada pejabat udah ditangkap, nggak mau mundur dia. Udah diadili nggak mau mundur gitu. Demikian sangat kuat yang mempertahankan jabatan. Padahal udah hilang integritas itu. Maka ini kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak malu ya lakukan fa'al masyita. Kalau tidak rasa malu lagi. Maka mari kita belajar malulah. Kita dalami Al-Quran ini, kita hayati Al-Quran ini. Dan kita ambil Islam secara paripurna, secara sempurna. Islam di masjid, Islam juga di kantor-kantor, di pasar-pasar, di mana-mana semuanya. Dengan begitu insya Allah kita bisa pertahankan kesucian Al-Quran dalam kehidupan kita. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat diakomodir. Pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Maison. Silakan Pak, satu lagi karena jadwal Ustadz juga sangat padat setelah ini. Pak Maison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, sebelumnya saya juga titip salam buat Pak Dubes. Mudah-mudahan keluarga sehat walafiat yang jauh dari seberang, sama-sama dari Palembang. Pak Ustaz, saya cuma mau menanyakan bahwa pedoman kita kan Islam ini adalah Al-Quran dan hadis. Nah, tapi dengan adanya COVID ini banyak sekali, terutama hadis, mungkin juga Quran, yang kita sendiri melanggarnya, seperti syat gitu. Syat, jadi banyak harus rapat tapi tidak. Nah ini bagaimana Ustaz kita untuk menyikapinya? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak melanggar. Jadi apa yang kita lakukan ini juga ikut kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis pada aspek yang lain. Ya. Jadi ketika kita mengambil satu aspek Islam itu, jangan kemudian kita kaku dengan itu dan seolah-olah sudah tidak ada aspek yang lain. Disitulah kehebatan syariah Islam. Ada namanya al-murunah, elastisitas. Bahwa ketika kita tertumbuk pada satu masalah, ada jalan keluarnya. Kita puasa tapi kemudian lemah, ya, bisa membahayakan diri kita. Ya, Al-Quran mengatakan ya udah batalkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Maka ketika kita berada dalam zaman pandemi sekarang ini, kita juga sadar dengan segala teori, pertanyaan-pertanyaan apa sih COVID itu? Realitanya ada kok. Amerika ini lebih 500 juta manusia meninggal gara-gara COVID gitu. Realitanya ada, itu fakta. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehidupan kita. Karena salah satu tujuan daripada syariah itu adalah hifzul hayah, menjaga hidup. Ya, itu tujuan utama dari syariah. Maka menjaga shop di masjid itu bagian dari menjaga agama. Ya. Kemudian ya salaman pun juga kan bagian dari agama kita. Tapi karena situasi, suasana, keadaan yang memaksa kita tidak melakukan semua itu, dan kalau kita melakukan itu berarti kita melanggar tujuan hidup yang terutama tadi, menjaga hidup, maka berarti ini juga bagian dari menjalankan Al-Quran. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan dirimu kepada kehancuran. Itu salah satunya kan.
Ya, kita pahami di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu lebih dari kemampuannya. Maka apa yang kita lakukan jangan dianggap melanggar Al-Quran dan Sunnah. Itu berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Dari satu hukum ke hukum yang lain. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, naik onta, dia masuk Rasulullah, tidak mengikat ontanya. Ditanya, kenapa kamu nggak ikut ontanya? Dia katakan, saya tawakal kepada Allah. Ini kan akidah kan? Tawakal kepada Allah itu iman, akidah. Tapi apa kata Rasulullah? I'qilha thumma tawakkal. Atau i'qilha wa tawakkal. Ya. Ikat dan tawakal gitu loh. Nah itulah ajaran agama kita. Jadi bukan berarti kalau kita mengikat onta kita lalu kemudian kita kurang tawakal. Maka ketika kita menghindari apa yang kita harus hindari berdasarkan anjuran para ahli, maka itu bagian dari ajaran agama kita juga. Bagian dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa kita sedang melanggar Quran, melanggar hadis. Nanti kita sakit hati sendiri. Pergi ke masjid, saf yang biasanya dekat, sekarang lalu kita sakit hati. Oh, Islam ini kita rendahkan, bukan. Kita hanya pindah dari satu aspek hukum ke aspek hukum yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan reda Allah, pahala yang kita terima juga tidak terkurangi gara-gara itu. Wallahu a'lam bishawab. Menarik sekali, kita pindah dari satu aspek hukum ke aspek hukum yang lain. Itu luar biasa satu kesimpulan yang dapat saya ambil. Tadi juga Ustadz menyampaikan tentang